harus berulang minimal 3 kali. Misalkan Anda tidur nih malam hari, mimpi itu, besok mimpi lagi, besoknya mimpi lagi. Nah, dari mimpi itu disuruh kemana atau suruh apa? Ada yang membisiki saya, ada yang memberikan tanda. Nah, itu termasuk tanda-tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan teman-teman semuanya, saya doakan semoga semakin berkah, sehat, dan diberikan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki dan apapun itu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit bahas mengenai ciri-ciri seseorang kalau dia akan kedatangan suatu pegangan, atau ciri-ciri orang yang memang sebentar lagi dapat batu mustika. Ini saya akan bocorkan apa yang terjadi di dalam diri saya, ataupun mungkin beberapa orang yang saya ketahui, murid saya. Nah, ciri-cirinya akan saya share kepada kalian. Kalau itu ada, ya mungkin sebentar lagi kalian dapat ageman spiritual, ya kan? Mustika, pusaka, atau apapun itu. Oke, mungkin gini, ada banyak yang tiba-tiba datang ke saya, WA ke saya, menanyakan, "Ki Bagus, saya kemarin itu jalan kaki, tiba-tiba di depan saya di bawah itu saya nemu batu. Ini batu apa ya? Bagaimana cara aktivasinya ya?" Dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda tiba-tiba menemukan seperti itu saja, tidak ada suatu ikhtiar, hanya tiba-tiba, saya bisa pastikan yang Anda temukan itu kalau nggak batu akik biasa, kedua itu adalah benda berbahaya yang memang sengaja dibuang orang. Ya, itu pasti. Karena ketika kita mau mendapatkan sarana spiritual itu pasti ada tanda-tanda suatu firasat. Yang paling umum adalah suatu mimpi. Mimpi sekali itu belum fix ya, belum sempurna bisa dikatakan suatu tanda. Mimpinya harus berulang minimal 3 kali. Misalkan Anda tidur nih malam hari, mimpi itu, besok mimpi lagi, besoknya mimpi lagi. Nah, dari mimpi itu disuruh kemana atau suruh apa, itu Anda nalar dulu ya, kemudian bolehlah Anda lakukan ketika itu memang masih masuk akal. Misalkan di gunung ada pohon besar, kemudian di bawah pohon ada batu. Nah, di batu itu nanti kamu akan diberi sesuatu. Maka bolehlah Anda ke sana, ke gunung, ya, gunungnya gunung apa, pasti ada mimpi itu. Tapi pastikan kalau Anda takut ya bawa teman di situ. Caranya gimana Ki? Kalau saya mau narik, kan saya nggak punya kemampuan. Misalkan ada yang ngomong, penarikan pusaka kalau sudah ada tanda mimpi atau ciri-ciri yang saya akan sebutkan nanti, itu tidak perlu punya kemampuan. Kalau Anda mimpi tinggal cari di area situ, karena sudah ada tanda spiritualnya. Cari saja dulu. Kalau nggak ketemu ya berarti harus punya kemampuan penarikan, gitu ya. Itu ciri-ciri yang pertama, mimpi. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah suatu wangsit yang tiba-tiba jeluduk di depan kalian gitu loh. Tiba-tiba muncul di depan kalian. Contoh ya, misalkan saya tiba-tiba mau berdoa atau sedang ngelamun dikit ya, tiba-tiba ada wangsit semacam kayak kilasan. Nah, itu termasuk suatu tanda spiritual. Suatu wangsit itu misalkan ada yang mengatakan ya, di dalam penglihatan saya ada yang ngomong, ada yang membisiki saya, ada yang memberikan tanda. Nah, itu termasuk tanda-tanda. Tapi wangsit itu tidak berlaku untuk semua orang, karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, tidak semua orang itu sama, harus punya kemampuan spiritual. Itu wangsit, itu adalah ciri-ciri yang kedua. Ketiga, mungkin ada beberapa orang yang nggak kalian kenal, tiba-tiba ngobrol, ingin memberikan sesuatu atau memberikan wejangan, dan itu wejangannya sama, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, itu biasanya tanda-tanda spiritual juga. Kalian tinggal cermati ya, tulis, kemudian teka-teki itu, temukan jawabannya. Karena jangan mentah-mentah mau mengikuti arahan orang lain kalau itu tidak wajar. Itu suatu ciri-ciri yang saya share kepada kalian semuanya.
Dan kalau ciri-ciri ini ada, pasti ada sesuatu yang akan datang kepada Anda, yaitu pusaka, benda spiritual, atau apapun itu. Entah itu ilmu atau kesaktian ya. Karena banyak juga yang mendapat dengan cara itu gitu loh. Oke, demikian yang saya sampaikan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena tema ini asyik untuk kita bicarakan. Saya tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Gitu ya teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.